Hai guys, selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin membahas tentang video yang lagi viral di luar sana. Kali ini saya ingin membahas kenapa anak muda Indonesia sampai sekarang pekerja keras mereka dan mereka tidak pemalas, tetapi sampai sekarang mereka masih susah dan tidak bisa menjadi kaya. Orang Indonesia sering hanya cukup untuk bertahan hidup, gaji naik pelan, harga rumah melonjak, biaya hidup terus mendahului penghasilan. Anak muda diajarkan untuk cari aman, bukan bangun aset. Apakah ini dikarenakan kita dari dulu kita terlalu terjebak dengan kondisi yang telah dilahirkan sebagai orang tidak berada, sehingga kita berada di lingkaran yang susah untuk bergerak. Kenapa anak muda Indonesia susah untuk kaya? Jangan kemana-mana, lihat dulu seluruh video ini, karena kita akan menyimpulkan dalam kehidupan kita kenapa kita susah untuk keluar dari lingkaran yang namanya menjadi orang sukses. Kita lihat dulu cuplikan videonya. 99% orang di Indonesia bangkrut karena 5 hal ini. Sebagai perencana keuangan, saya tuh nemuin 5 hal yang membuat seseorang itu bangkrut. Di luar 5 ini biasanya nggak bangkrut. Yang pertama itu apa? Pertama itu kalau pengeluarannya lebih besar daripada penghasilan. Masalahnya gini, coba deh kamu lihat ya. Kalau kamu nyatet pemasukan kamu itu cuma satu baris doang, gaji gitu, selesai. Tapi kalau kamu nyatet pengeluaran kamu, tanggal 1 ada pengeluaran, tanggal 2 ada pengeluaran, tanggal 3 ada pengeluaran, 4 terus ada pengeluaran terus. Jadi sumber penghasilannya satu, tapi pengeluarannya ada banyak gitu. Nah itu bahaya, satu. Yang kedua, dikit-dikit utang. Ada kebutuhan mendadak, nggak punya uang, utang. Kebutuhan ini lagi, mendadak lagi, nggak punya uang, utang lagi. Ya itu yang kedua adalah kalau nggak punya dana darurat. Nah, yang ketiga, kalau cicilannya terlalu besar. Contohnya gimana? Kamu punya penghasilan 10 juta. Kalau nyicilnya cuma 1 juta, aman, tenang. Nyicilnya 2 juta, masih happy. Tapi kalau income kamu 10 juta, cicilan kamu 8 juta, udah berat. Capek kamunya, udah nggak bisa gerak gitu. Nah, itu bisa bikin bangkrut. Nah, yang keempat, itu kalau kamu punya aset. Aset tahu nggak? Aset itu adalah segala sesuatu kepemilikan kamu lah, ya propertimu, rumahmu, atau kendaraanmu, itu aset lah, anggap aja seperti itu. Itu dibanding utangnya, lebih gede utangnya, itu bahaya. Kenapa? Kalau amit-amit gagal bayar, itu aset nggak bisa dipakai untuk ngelunasin utang, itu bisa bangkrut. Dan yang terakhir, ini paling nggak disukai orang, itu apa? Asuransi. Coba deh, kamu lihat, faktanya. Banyak banget artis-artis dari zaman dulu, zaman saya kecil ya, yang dulunya tuh kaya banget. Ya presenter lah, ya artis lah, kaya banget. Tapi begitu kena sakit yang kritis, ya mohon maaf ya, ada sakit kanker, ada sakit jantung, atau gula, dan lain sebagainya ya. Tiba-tiba rumah dijual, tanah dijual, kendaraan dijual, masih belum cukup juga. Ya ngutang lagi gitu. Nah, jadi 5 hal yang bikin bangkrut untuk individu itu adalah: 1, kalau pengeluarannya lebih besar daripada penghasilan. Ya. 2, kalau nggak punya dana darurat. 3, kalau cicilannya terlalu besar. Terlalu besar itu berapa? Lebih dari 35% penghasilanmu. Yang keempat, kalau ternyata utang kamu lebih besar pada aset yang kamu punya. Dan yang terakhir, kalau kamu nggak punya proteksi sama sekali. So, hati-hati. Dan banyak orang miskin di Indonesia itu bukan karena mereka malas, Pak Jimmy. Tapi karena kemiskinan struktural dari pemerintah, sistem yang curang, politik yang kotor, yang bikin dia terpaksa untuk dimiskinkan dengan keadaan. Mengapa orang miskin susah sekali kaya? Orang miskin, begitu dia terima duit 100 juta, apa yang mereka lakukan? Nomor 1, mereka langsung beli barang. Ya, yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Dia langsung membeli barang yang tetangganya punya, saudaranya punya, teman-temannya punya, yang dia belum punya. Dia langsung beli semua. Kamera yang paling mahal, kemudian handphone paling mahal, mobil yang cicilannya nggak ada habis-habisnya, rumah yang cicil nggak habis-habisnya. Intinya, dia supaya kepingin diakui di masyarakat. Nah, itulah fenomena masyarakat mental miskin. Dan akhirnya dia cuma kepingin sejajar sama teman-teman yang dianggap kaya, akhirnya dia membeli barang yang dia tidak perlu. Dan ketika dia tidak sadar bahwa semua barang itu perlu ada maintenance, perlu ada perawatan. Ya. Dan kalau barang-barang itu tidak terpakai, akhirnya uang itu habis.
100 juta rupiah pun tak bersisa. Dan akhirnya dia selalu mindsetnya kekurangan uang terus. Nah, sedangkan kalau orang kaya ini berbeda. Dia pasti akan melakukan dua hal. Yang pertama, uang ini akan diputar untuk berdagang, berjualan. Itulah mindset orang kaya. Dan yang kedua, di saving atau diinvestasikan, yang mana hasil investasinya ini akan menghasilkan passive income lagi. Nah, inilah perbedaan yang sangat jelas. Mereka akan menunda kenikmatan dulu, ya. Mereka menunda barang-barang yang dia anggap tidak perlu. Dia pasti membeli barang yang dia perlu. Dan apakah barang yang dia perlukan ini, apakah bisa menghasilkan aset dan uang lagi. Nah, itulah cara berpikir orang kaya. Pernah nggak melihat orang yang kerja keras seumur hidup, tapi kok nggak kaya-kaya ya? Kok dia nggak bisa dibilang sukses? Tahu nggak kenapa? Karena jenis pekerjaannya. Ada loh pekerjaan, walaupun kita kerjakan sampai menggunakan seluruh waktu, nggak akan bisa menghasilkan income dan kehidupan yang kita impikan. Karena jenis pekerjaannya. Coba teman-teman komen di bawah ini, apa saja jenis pekerjaan yang kalau kita kerjakan dengan waktu yang begitu banyak, perjuangan yang begitu hebat, tapi nggak bakalan bisa kaya. Nah, apa tuh contohnya? Pernah dengar nggak kalau kemiskinan itu diwariskan? Walaupun pahit, kita harus terima kenyataan bahwa di negara ini keluar dari jurang kemiskinan itu adalah hal yang hampir mustahil. Kira-kira kenapa ya? Salah satu penelitian di tahun 2019 mengatakan bahwa di negara kita, Indonesia, anak yang lahir dari keluarga miskin cenderung tetap miskin pada saat dia beranjak dewasa. Lingkaran kemiskinan ini dimulai pada saat keluarga miskin memutuskan untuk memiliki anak dengan keterbatasan akses informasi dan layanan kesehatan antenatal, serta ketidakmampuan pemenuhan nutrisi janin karena masalah finansial. Akibatnya, pertumbuhan janin di dalam kandungan buruk dan anak seringkali lahir dengan berat badan yang rendah. Selama masa pertumbuhan, anak tersebut kesulitan untuk mendapatkan akses imunisasi yang lengkap karena ketidakmerataan infrastruktur kesehatan. Hal ini meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit dan juga menghambat pertumbuhan anak. Seiring berjalannya waktu, karena berat badan lahir rendah, imunisasi yang buruk, kurangnya pengetahuan dan kemampuan orang tua dalam memberikan nutrisi ataupun mengasuh anak, kebanyakan anak-anak dari keluarga miskin ini akan mengalami stunting atau pertumbuhan tubuh yang terhambat. Kondisi stunting ini berdampak signifikan terhadap kognitif anak, sehingga pada saat dia memasuki dunia sekolah, dia akan mengalami kesulitan dalam berpikir dan memecahkan masalah. Tantangan ini diperparah oleh akses pendidikan yang terbatas, materi pembelajaran yang tidak terstandarisasi, lingkungan belajar yang tidak kondusif, serta tuntutan untuk membantu orang tua mencari uang. Hal ini menyebabkan kemungkinan besar anak dari keluarga miskin akan putus sekolah sebelum menyelesaikan sekolah menengah atas atau SMA. Dari segi lingkungan, akses air bersih dan sanitasi yang gak layak bikin anak dari keluarga miskin itu mudah terkena penyakit. Menurut kamu kalau sakit tinggal berobat, masalahnya akses dan juga biaya pengobatan yang mahal itu memperburuk situasi. Menyebabkan orang miskin yang sakit itu sulit untuk mendapatkan perawatan yang memadai. Akibatnya pertumbuhan anak semakin terhambat baik secara fisik, emosional, ataupun intelektual. Saat mencapai usia produktif karena kurangnya keterampilan dan pengetahuan, mereka kebanyakan bekerja di sektor informal dengan penghasilan yang rendah dan tidak tetap. Gak jarang anak perempuan dari keluarga miskin akan dinikahkan pada usia yang sangat muda dengan harapan bisa mengurangi beban ekonomi keluarga. Tanpa disadari, pernikahan dini ini justru memperburuk lingkaran kemiskinan. Bayangin aja, hidup tanpa penghasilan yang tetap, keterampilan yang memadai, akses informasi yang cukup, serta hanya bergantung pada penghasilan suami yang juga rendah. Sesaat setelah mereka memiliki anak, siklus kemiskinan ini berlanjut tanpa henti. Buat orang Islam yang sedang berusaha tapi kok belum kaya-kaya, sini merapat. Jadi di 2026 ini, sebenarnya 2025, gue merenung kalau orang udah kerja keras tapi nggak kaya, terus gunanya buat apa gitu kan. Sampai akhirnya gue berpikir kayak, di Islam itu kan disuruh kerja sebagai ibadah. Lalu di Islam itu kita sadar bahwa rezeki manusia itu tidak akan tertukar. Oke? Dan rezeki manusia itu dari semenjak kita brojol ya, lahir gitu ya, kita udah ditentuin rezeki kita sampai berapa. Dan lu pernah dengar cerita nggak, ada orang yang sakit, dia rezekinya belum habis, nah dia nggak mati-mati gitu, sampai akhirnya suatu hari dia cuma neguk air, tiba-tiba langsung meninggal. Ya itu gue pernah dengar dari ustadz siapa gitu. Dan ternyata dia meninggal karena memang rezeki terakhirnya dia itu adalah tegukan air tersebut. Oke? Dari dua konsep ini, artinya kita sebagai orang Islam ya, gue orang Islam nih ya, kita itu memang kerja bukan untuk kaya. Karena kaya itu di tangan Allah. Dan gue believe kalau misalnya memang tidak ditakdirkan kaya, tidak akan kaya.
Dan kita ngomongin kaya di sini yang uangnya sangat banyak ya. Bukan berarti kita tidak berusaha gitu. Nah, jadi kita usaha itu untuk ibadah. Contohnya, gua adalah orang yang sudah punya istri dan sudah punya anak. Rezeki gue memang sudah diatur. Tapi gue tetap berusaha, berbisnis, investasi, trading, buat tambahan ya kalau trading ya, bukan full time. Itu untuk gue beribadah sama Allah dan memenuhi tanggung jawab gue sebagai ayah, sebagai suami, untuk memberikan sepiring nasi, plus lauk pasti, kepada anak gue dan kepada istri gue. Oke? Jadi yang gue kejar adalah pahalanya. Nah, mengenai kayanya itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan gue memahami konsep ini, guys, hidup gue jauh lebih tenang dan gue mulai mengurangi membandingkan diri gue dengan teman-teman gue yang lebih muda dan lebih sukses. Karena kalau gue ngebandingin ke teman-teman gue yang lebih muda, lebih sukses, wah itu stres, bos. Karena gue gak bakal bisa muda lagi kan. Karena kan muda cuma sekali, anjay. Gue harus punya mesin waktu untuk bisa balik ke masa muda gue dan gue melakukan hal yang tidak gue lakukan dulu. Nah, kalau misalnya kalian memahami dua konsep ini, menurut gue hidup kalian akan jauh lebih tenang. Oke? Tapi bukan berarti kalian jangan berusaha. Ya. Gue percaya kaya itu butuh keberuntungan. Tapi hidup cukup itu butuh kerja, usaha, apapun itu. Biar apa? Biar kita dapat pahala dan kita bertanggung jawab. Apalagi sebagai pria. Guys, setelah kita lihat beberapa cuplikan video, bisa kita simpulkan bahwa karena dari kecil kita sudah kayak kekurangan gizi dan kita dilahirkan sebagai orang ataupun orang tidak berada, sehingga kita pengeluaran lebih besar daripada penghasilan dan cicilan yang terlalu besar daripada penghasilan kita, dan ada FOMO yang terlalu ikut-ikutan dengan tren-tren yang mungkin belum sampai atau kurang dari penghasilan kita. Dan tekanan sosial membuat anak muda takut terlihat ketinggalan. HP terus baru, kopi harus mahal, liburan harus kelihatan, padahal yang dipamerkan seringkali bukan kekayaan tapi utang. Jadi, anak muda Indonesia sulit kaya bukan karena kurang usaha, tapi karena terlalu lama disuruh bertahan, bukan diajarkan berkembang. Pertanyaannya sekarang, kita mau terus bekerja seumur hidup atau mulai belajar cara membuat uang bekerja untuk kita? Bagaimana menurutmu, guys? Jangan lupa subscribe yang belum subscribe. Jangan lupa komen apa yang perlu dikomen untuk video ini. Jangan lupa like dan share. Terima kasih.